RA yang sudah dibuatkan. Semoga semuanya sudah siap. Untuk perlu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan seminar ini nanti setelah dari Mas Dandi menyampaikan paparannya maksimal 10 menit, kemudian Pak Jamali memberikan penguatan dan masukannya, dan yang terakhir dari Pak Ahmad Firdaus selaku penguji untuk memberikan menyampaikan koreksi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mas Dandi. Untuk itu marilah kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja langsung Mas Dandi untuk mempresentasikan RA yang sudah dibuat. Dipersilahkan. Pak, ini kemana nih? Pak Jamali? Terlempar ya? Oke. Gimana, Mas? Pak Jamali? Ini masih sama teman Pak di koordinir. Presentasi aja dulu sementara menunggu. Oh, presentasi dulu Pak. Ya. Sementara menunggu masuk. Ya. Izin share screen ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Firdaus MM selaku penguji yang juga menjabat sebagai analisis kepegawaian ahli media di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Haji Solahuddin SPD MPDI selaku coach dan juga mentor pada pagi hari ini. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Jamali selaku mentor. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dandi Rifandi, biasa dipanggil Dandi. Saya merupakan CPNS Mahkamah Agung RI yang sedang bertugas di Pengadilan Agama Brebes sejak bulan April tahun 2022. Saat ini saya tengah didampingi oleh mentor saya, Bapak Dr. Handes Haji Jamali, yang juga menjabat sebagai panitera di Pengadilan Agama Brebes. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Firdaus yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi penguji saya untuk teman-teman pada hari ini. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Solahuddin yang senantiasa membimbing kami mulai dari pembelajaran agenda pertama hingga perancangan aktualisasi ini. Semoga ilmu yang Bapak beri kepada kami bisa bermanfaat, bisa menjadi amal jariah bagi Bapak. Amin. Tak lupa, saya berterima kasih juga kepada mentor saya, Bapak Dr. Handes Haji Jamali, yang telah mendukung dan membantu saya sehingga pelaksanaan rancangan aktualisasi ini bisa dapat saya selesaikan dengan tepat waktu. Judul rancangan aktualisasi saya adalah meningkatkan standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Rancangan aktualisasi ini akan saya laksanakan di tempat saya bertugas, yaitu Pengadilan Agama Brebes. Pengadilan Agama Brebes merupakan pengadilan tingkat pertama kelas 1A yang menangani 5.000 beban perkara tiap tahunnya, mencakup 17 kecamatan dan 292 desa, dengan visi terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Kabupaten Brebes. Kami juga memiliki misi. Yang pertama, mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. Yang ketiga, mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat, dan dihormati. Dan yang terakhir, melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kami 51 orang pegawai yang terdiri dari 33 orang pegawai negeri sipil dan 18 orang pegawai pemerintah dan pegawai negeri secara bersama-sama bersinergi mewujudkan visi dan misi tersebut. Saat ini saya bertugas di bagian kepanitraan sebagai ahli media arsip dan juga sebelumnya pernah bekerja di bagian kasir.
Adapun latar belakang dalam rancangan aktualisasi ini, yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kedua Peraturan Lembaga Administrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan yang ketiga Amanat Presiden Republik Indonesia dalam acara laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2021 di bulan Februari 2022. Yang salah satu pidatonya beliau menyebutkan mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas di setiap ini pengadilan. Serta yang terakhir berdasarkan SK Dirjen Badilak nomor 2078 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Adapun tujuan dan manfaatnya, Langsung saja coba Mas Dandi ya, Pak. ke identifikasi isu utama nih ya. Berdasarkan pengamatan penulis selama bertugas di Pengadilan Agama Brebes, ada 5 isu yang terjadi. Yang pertama, belum optimalnya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Brebes. Yang kedua, belum optimalnya ruang laktasi. Yang ketiga, belum optimalnya akses informasi mengenai prosedur berperkara. Yang keempat, belum optimalnya pelayanan pengambilan produk pengadilan. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya pelaksanaan e-court dan gugatan mandiri kepada masyarakat. Dari 5 isu tersebut, saya analisis dengan menggunakan metode APKL, sehingga diperoleh 3 isu dengan ranking tertinggi yang saya beri warna biru. Kemudian, sampai di situ saya analisis kembali dengan metode USG, sehingga didapat isu yang paling utama belum optimalnya standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Memahami dan memperdalam isu tersebut, saya analisis kembali dengan diagram fishbone, sehingga didapat 4 faktor penyebabnya. Yang pertama, kurangnya perhatian dan gagasan dari SDM akan pentingnya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, material, belum optimalnya standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, money, terbatasnya anggaran untuk menambah fasilitas. Dan yang terakhir, metode, belum adanya alokasi dana khusus untuk menambah fasilitas bagi disabilitas. Deskripsi isu terpilih, berdasarkan data dan fakta, beberapa fasilitas bagi penyandang disabilitas sudah tersedia di Pengadilan Agama Brebes. Namun terdapat sarana dan fasilitas lainnya belum ada. Sehingga dampaknya, yang pertama, tidak terwujudnya standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berperkara akan sulit dicapai. Keterkaitannya dengan agenda 3, untuk manajemen ASN-nya melaksanakan setiap tahapan kegiatan sesuai arahan mentor dan coach dan sesuai dengan kode etik ASN. Keterkaitan dengan Smart ASN, memanfaatkan sarana digital dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sehingga diperoleh gagasan kreatif meningkatkan standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Brebes. Untuk mengerjakan gagasan kreatif tersebut, terdapat 6 kegiatan dengan 22 tahapan. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Yang pertama, penyampaian gagasan dan meminta izin pimpinan yang akan dilaksanakan rencananya tanggal 31 Oktober. Yang kedua, kegiatan kedua mencari desain stiker prioritas untuk ditempelkan di kursi dan lantai ruang tunggu PTSB yang akan dilaksanakan di minggu pertama bulan November. Yang ketiga, membuat infografis terkait dengan informasi alur pelayanan bagi penyandang disabilitas yang akan dilaksanakan di minggu kedua bulan November. Yang keempat, menerapkan form penilaian personal secara manual maupun elektronik untuk mengetahui dan menilai ragam kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan November. Yang kelima, memasang aplikasi pembaca layar di komputer di salah satu ruang tunggu. Dan yang terakhir, mensosialisasikan form penilaian personal kepada petugas PTSB, terutama di bagian pendaftaran. Penutup, dengan adanya rancangan aktualisasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas
dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama Brebes. Sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan dengan menjamin adanya kepastian pemenuhan hak tersebut kepada kaum rentan, salah satunya penyandang disabilitas, serta sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan zona integritas di Pengadilan Agama Brebes. Sekian presentasi dari saya. Saya memohon bantuan dari Bapak Dr. Insinyur Ahmad Firdaus untuk memberikan koreksi dan masukannya agar nantinya kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Solahuddin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dandi yang telah memaparkan RA yang sudah dibuat. Lanjut saja kepada Pak Mentor, Pak Dr. Andes Haji Jamali untuk memberikan penguatan dan masukannya. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu Mas, ditutup dulu share screen. Yang langsung saja kepada permasalahan yang tadi dilontarkan oleh atau materi dari teman kita, yaitu Mas Dandi. Pada dasarnya kami sebagai mentor beliau ini sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Ananda kita, Mas Dandi. Kaitannya dengan off screen Mas Dandi. Gimana? Nah ini Mas Dandi biar menutup ini dulu. Nah, oh ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Jadi kami pada dasarnya secara pribadi dan secara institusi banyak mengucapkan terima kasih kepada Ananda Dendi kaitannya dengan masalah sahpras mengenai untuk disabilitas yang ada di Pengadilan Agama Brebes. Memang betul apa yang tadi dikatakan atau menjadi bahannya dari Mas Dandi, kaitannya belum maksimalnya pelaksanaan mengenai tata ruang untuk penyandang disabilitas. Karena apa? Karena memang ini sesuatu hal yang baru, khususnya di peradilan agama, khususnya Pengadilan Agama Brebes. Namun demikian, kami tidak patah arang, tidak patah semangat, walaupun memang dana untuk itu belum maksimal atau belum diterapkan secara khusus. Tetapi di sini kami berusaha dengan kemampuan dana yang ada, yaitu ingin menjadi betul-betul mewujudkan satu pelaksanaan atau pelayanan yang excellent. Jadi tidak ada sesuatu yang dimarginalkan atau dipojokkan. Sehingga bagi yang normal maupun yang mengalami ada kekurangan disabilitas, di sini kami berusaha untuk menjadi yaitu pelayan yang maksimal, sehingga pelayanan kami adalah boleh dikatakan pelayanan excellent atau pelayanan prima. Dan ini sudah dibuat dan dirancang oleh saudara kita Mas Dendi, kaitannya untuk yang terjadi di Pengadilan Agama betul-betul akan menyediakan baik itu sarana maupun prasaranya supaya kaum yang menyandang disabilitas yaitu supaya mendapatkan pelayanan yang sama, pelayanan yang baik, yaitu dalam mencari haknya sebagai pencari keadilan. Dan ini juga didukung oleh satker kita, Bapak, yaitu dengan adanya kita mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan dinas sosial. Kaitannya apa? Karena tidak menutup kemungkinan bagi mereka pencari keadilan, orang pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama itu ada juga yang kebetulan menyandang disabilitas. Apakah itu tunawicara atau tunarungu maupun yaitu yang penyandang cacat. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan dinas sosial, kaitannya nanti kalau ada yang memang membutuhkan transliterasi bahasa seperti bisu, tuli itu memang harus ada perhatian khusus. Sehingga kami mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh Adinda Dendi ini supaya betul-betul hal itu menjadi suatu kegiatan yang nyata, kegiatan yang positif, yang betul-betul bisa dirasakan khususnya oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Brebes. Kami dukung sepenuhnya, Pak, apa yang dilakukan oleh Adinda Dendi. Gitu, Bapak.
Baik, terima kasih Pak Jamali yang telah memberikan dukungannya, dorongannya. Nah, saya berharap ini bisa dilanjutkan dan bisa diterapkan RA ini agar bisa terlaksana dan Mas Dandi bisa betul-betul memberikan satu manfaat ya inovasinya seperti itu. Lanjut saja ke Pak Ahmad, Dr. Insinyur Ahmad Firdaus untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan barangkali. Dipersilahkan. Terima kasih, Jadi Pak. tolong siapkan catatannya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Salahuddin selaku coach dan juga moderator pada kegiatan seminar ini. Yang kami hormati Pak Dr. Andes Haji Jamali dari selaku mentor Saudara Dandi ya. Untuk Saudara Dandi, Ya, Pak. terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan, perlu saya tidak bertanya tapi memperbaiki ya. Ya, Pak. Untuk ruang lingkup ya, untuk ruang lingkup itu minimal ada 4 hal yang harus Anda batasi, yaitu Anda batasi substansinya dan target output gitu ya. Jadi jangan sampai kita menetapkan judul yang besar, padahal kita sebenarnya target outputnya hanya seberapa gitu. Nah itu yang harus Anda batasi di ruang lingkup supaya tidak menjadi tagihan oleh penguji. Kemudian kedua, batasi lokusnya, berarti tempat Anda melakukan aktualisasi. Kemudian batasi waktunya ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan batasi kegiatannya. Jadi kalau Anda 5 kegiatan, tuliskan 5 kegiatan itu di situ, gitu ya. Jadi tolong perbaiki nanti kalau memang ada yang kurang. Ya, Pak. Kemudian kedua, bahwa penilaian seminar rancangan ini salah satu komponennya adalah keterkaitan rancangan aktualisasi Anda dengan pembelajaran agenda 3. Nah, ini walaupun Anda sudah lakukan ya tapi kurang tajam gitu. Nah, yang perlu Anda review lagi bahwa terkait dengan pembelajaran agenda 3 itu kan ada manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN. Ya, Pak. Nah, manajemen ASN itu ada komponennya ya. Ada Anda sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, profesionalisme ASN, merit system, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, pengembangan karir, pola karir dan sebagainya macamnya itu ya. Nah, itu Anda pilih yang paling pas isu itu dengan komponen yang mana dari manajemen ASN. Jadi jangan asal-asalan aja ya gitu ya menyatakan keterkaitannya, tapi pilihkan dari aspek yang mana yang paling tepat, termasuk juga smart ASN-nya. Smart ASN itu kan ada 8 ya kompetensi yang harus dikuasai oleh smart ASN, yaitu mulai dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, kemampuan IT, mampu berbahasa asing, networking, dan entrepreneur. Nah, isu itu terkait sama komponen mana sih dari smart ASN. Nah, itu yang harus Anda cari yang pas gitu. Jangan asal-asalan saja. Jadi jangan mentang-mentang judulnya IT semuanya keterkaitannya dengan IT. Nah, kan ada 7 komponen lainnya itu juga harus dicari keterkaitannya. Nah, itu nanti dianalisis lagi ya supaya lebih pas. Pak. Karena ini menjadi aspek penilaian. Kemudian di keterkaitan kegiatan dengan agenda 2 atau nilai-nilai berakhlak, itu kan caranya itu Anda membuat panduan perilakunya dulu, baru nilainya. Jadi misalnya Anda berdiskusi dengan pimpinan misalnya. Saya berdiskusi dengan pimpinan dengan mengedepankan sopan santun, etika, dan berbahasa yang baik. Nah itu kan itu namanya panduan perilaku. Baru itu masuk ke nilai yang mana, itu baru Anda pilih. Gitu caranya ya. Jadi jangan asal-asalan aja menetapkan nilai, tapi panduan perilakunya belum dibuat. Nah, nanti coba dibaca lagi. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kalau belum ada panduan perilakunya Anda buat, kalau sudah diperbaiki lagi. Nah, yang terakhir kegiatan. Kalau Anda meningkatkan standar sarana dan prasarana, itu di kegiatan awalnya itu Anda harus melakukan pemetaan sarana prasarana ya. Jadi pemetaan itu adalah standarnya itu seperti apa seharusnya. Nah, kondisi saat ini itu seperti apa. Jadi baru kelihatan bahwa memang Anda harus meningkatkan standar itu karena ternyata kondisi sarana dan sarana sekarang belum memenuhi standar yang ada. Nah, itu di kegiatan pertama itu harus dibuat dulu petanya ya, pemetaan terhadap kondisi sarana dan prasarana. Nah, kira-kira itu aja
Pak Coach, masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Ya, yang telah memberikan masukannya. Tolong catat Dendi itu masukan-masukan dari Pak penguji, Pak Firdaus. Semoga ini menjadi akan lebih memperbaiki dan menyempurnakan RA yang sudah sudah dibuatkan. Terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Pak Jamali yang telah memberikan masukannya. Terima kasih Mas Jadi. Ya, terima kasih Bapak. Silakan untuk nanti dilanjutkan dan disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak penguji. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jamali. Ini perlu didorong dan didampingi terus agar Mas Dandi tetap bisa melaksanakan kegiatan ini. Marilah kita akhiri dengan bersama. Saya sedang main terus Zoom, Pak. Bentar, Pak. Alhamdulillah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Jamali. Terima kasih, Bapak. Ya, Oke, sama-sama. silakan. Ya, Mas Lat, silakan Ya, untuk Pak. Ya, Pak. Izin ya, Pak. Izin, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Iya.